warga semuanya. Di sini sekarang jam 9. Aku lagi dalam perjalanan ke kota. How much kilometers from our house? Ya, 25. Ya kira-kira 25 km dari rumah. Karena aku hari ini menghadiri undangan pemerintah Republik Prancis. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Aku Indira. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang baru aja pindah ke Perancis. Aku senang bercerita tentang kehidupanku sehari-hari selama di sini. Buat kamu yang baru pertama kali ketemu video aku, yuk kita berteman dengan subscribe channel ini. Buat kamu yang udah lama follow aku, wah terima kasih banyak ya. Buat kalian semua, I love you all. Pemerintah Republik Perancis itu ngasih aku kelas gratis 2 sebagai istri orang Perancis. Aku dikasih kelas bahasa Perancis selama 100 jam sama kelas civic. Kelas civic itu kayak kelas kewarganegaraan gitu. Hak dan kewajiban aku selama di Perancis apa aja gitu. Cuman karena kelasnya itu 25 km away from rumah kita, jadi kelas bahasa yang 100 jam itu belum aku ambil. Dan aku sekarang hari ini lagi mau ambil kelas civic. Dan nanti kita kalau udah selesai kelas-kelas ini, kita akan dapat sertifikat. Sertifikat inilah yang kita pakai untuk memperpanjang visa. Waktu aku masuk ke Perancis, aku pakai visa istri, visa spouse namanya. Itu berlaku hanya 1 tahun. Tapi 3 bulan sebelum visanya expired, aku harus memperpanjang visa. Syaratnya salah satunya punya sertifikat kelas bahasa dan kelas civic ini. Nanti setelah di extend visanya, tanda pengenal aku kayak berupa KTP kayak gitu, namanya TDS, Titre de Séjour. Titre de Séjour. Ya, itulah ya bahasa Perancis, TDS pokoknya. Nah, TDS ini ada yang dapat 3 tahun, ada yang dapat 5 tahun. Katanya ada yang orang-orang langsung dapat 5 tahun, tapi ada juga yang dapatnya cuma 3 tahun doang. Nanti kalau udah sampai 5 tahun, itu kita perpanjang lagi sampai 10 tahun, seperti itu. Kalau udah punya TDS ini, kita bisa keluar masuk Perancis tanpa pakai visa lagi, nggak perlu izin-izin ke embassy gitu. Kalau misalnya pulang ke Indonesia, masuk ke Perancis, ya udah pakai TDS aja gitu. Sama seperti Raja juga nanti secara otomatis ikutan anakku yang 11 tahun aku bawa ke Perancis, itu dia juga visanya ngikut ke visa ibunya gitu. Jadi hari ini aku mau ikutan kelas civic, nanti aku kasih tahu ya gimana kelasnya. Jadi hari ini kelasnya tentang Perancis secara wilayah, secara negara gitu ya. Jadi kita diajarin tentang berapa banyak penduduk, berapa luas negaranya. Terus juga kita diajarin tentang simbol-simbol kenegaraan gitu. Kayak di Indonesia kan simbolnya Garuda gitu. Kalau di Perancis simbolnya itu ayam jago. Ayam jago itu simbol dari rasa bangga, the pride gitu. Selain itu juga mereka punya simbol kenegaraan tuh bendera yang artinya itu liberté, égalité, sama fraternité. Jadi liberté itu merdeka, egalite itu kesetaraan, dan fraternite itu persaudaraan gitu. Terus ada juga lagu kebangsaan, terus ada juga kalau di benderanya itu biasanya ada kayak gambar cewek, itu Mary Ann, itu melambangkan kebebasan, liberation gitu, kebebasan. Jadi pesertanya ada 16 orang, macem-macem. Aku kira ada yang mukanya kayak aku, ternyata dia orang Thailand. Terus ada juga orang India, ada juga kayak Korea, ada juga kayak Chinese, ada juga Brazil, ada juga kayak negara-negara kayak Pakistan gitu. Pokoknya ada 16 orang, dan aku satu-satunya orang Indonesia yang ada di sini untuk saat ini. Temanku yang ada di departemen lain gitu, di provinsi lain, itu dia bilang katanya kelasnya pakai headset gitu, ada penterjemahnya, pakai headset kita dengerin gitu. Mungkin itu karena kelasnya besar ya. Kalau kelasku ini kecil, jadi aku punya penterjemah sendiri gitu. Jadi tadi gurunya ada 2 orang, jadi 1 speakernya,
menjelaskan semuanya, yang satunya lagi translator. Ini baru jam 11 mungkin ya. Ini cuman break 10 menit. Katanya kalau ada yang mau makan permen atau ada yang mau ngerokok boleh. Dan di dalam sana kita nggak boleh rekam-rekam, nggak boleh video-video gitu. So far sih nggak ngantuk, karena beberapa teman yang udah ikut kelas ini mereka bilang ngantuk banget gitu. Kalau aku sih karena aku suka sejarah ya, suka kepo gitu, karena kan tahu nggak, Perancis itu negaranya kecil banget, di Uni Eropa tuh kecil banget Perancis tuh wilayahnya. Tapi karena dulu mereka ini orang jahat penjajah. Karena Perancis ini dulu penjajah, banyak sekali negara-negara di luar wilayah Perancis yang jadi negara Perancis. Kayak misalnya, dan itu banyak banget. Kayak misalnya Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion Island, itu kan di out of nowhere ya, maksudnya bukan di sekitaran Perancis gitu. Mereka tuh ada di Afrika, bahkan di provinsi, di benua Afrika, tapi menjadi negara Perancis gitu. Kayak uangnya pakai euro, terus language-nya, bahasanya Perancis sehari-hari gitu. Dan punya punya paspor Perancis, dan punya hak dan kewajiban seperti orang Perancis gitu. Ada juga kayak New Caledonia itu banyak banget orang Indonesia yang ada di sana kan. Dia deket Australia, kayak di bawah Bali apa ya, kalau nggak salah, pokoknya deket Indonesia sama deket Australia, itu negara Perancis, Kaledonia Baru itu gitu. Jadi menarik buat aku nggak ngantuk sih, karena banyak yang bilang ngantuk, tapi buat aku menarik. Jam istirahat, tapi di sana nggak boleh makan, jadi di ruang meetingnya nggak boleh makan, terus juga di lobby hotel kita nggak boleh makan, terus di sekitar sini nggak ada restoran. Nah, aku tahu dari kemarin di sekitar sini nggak ada restoran, jadi aku udah bawa nasi, udah bawa bontot lah. Jadi aku mau makan di sini. Ini kira-kira 100 meter dari hotel, nemu kursi. Jadi aku mau makan di sini. Kasian ya, di luar negeri makannya di pinggir jalan. Ini bekalku, gengs. Ayam sama nasi Hainan, sama ayam ala masak Hainan gitu sih. Bikinnya udah dari kemarin. Bon appetit. Aku tuh tadinya malu tahu makan di pinggir jalan kayak gini, bawa bekal gitu kan. Tapi ternyata orang-orang yang lewat-lewat itu nggak ada yang peduli. Nggak ada yang kepo, nggak ada yang ngeliatin aneh. Bahkan ada beberapa, ya 2 orang lah yang lewat malah bilang bon appetit gitu, artinya selamat makan. Dan aku balas, merci buku, terima kasih banyak gitu, sambil senyum-senyum gitu kan ya. Terus setelah aku makan, itu ternyata ada kayak cowok-cowok pekerja kantoran gitu, kayak 3-4 orang, 3 meter jaraknya dari aku, kayak berdiri sambil megang sandwich gitu. Ternyata aku kurang peka, ternyata kayaknya mereka nungguin aku untuk segera pergi karena kursinya mau dipakai. Jam 3.30, kelasku baru aja selesai. Jadi tadi setelah istirahat, aku ngelanjutin kelasnya itu, mereka ngomongin tentang driving license atau SIM. Jadi di sini tuh nggak boleh banget nyetir mobil motor nggak pakai SIM, karena nanti kamu kena denda 600 euro. 600 euro itu sekitar 10 juta, jadi nggak boleh banget nyetir tanpa driving license. Udah gitu kita juga ngomongin tentang asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi diri sendiri, kesehatan. Kita harus punya, di sini nggak boleh orang nggak punya asuransi. Terus juga kita dikasih tahu tentang pekerjaan, jadi ini paket lengkap banget. Jadi tadi itu intinya hari ini tuh kita membahas tentang kita pindah ke Perancis, terus kita kenalan sama negara Perancis, terus kita dikasih tahu peraturan-peraturan basic di Perancis, dan kita juga dikasih tahu gimana caranya dapat pekerjaan dan dapat tempat tinggal di sini, juga dapat pelayanan kesehatan yang baik. Nah, di sini tuh kalau misalnya kamu pindah, kamu harus langsung registrasi ke kayak
kayak kantor tentang ketenaga kerjaan kayak gitu. Nanti selama begitu kita datang, kita ditanyain diplomanya apa gitu, lulusan apa, terus kita punya skill apa, terus kita punya project apa kira-kira yang bisa bermanfaat di Prancis. Terus nanti mereka cariin pekerjaan buat kamu akan dihubungi gitu. Tapi kalau dalam 6 bulan ke depan kamu nggak dapat pekerjaan di sini, nanti pemerintah akan kasih kamu bantuan keuangan gitu ya, nggak banyak tapi lumayan bisa untuk bantu hidup kamu sehari-hari. Terus juga dikasih tahu bagaimana caranya kamu untuk mendapatkan tempat tinggal. Di sini tuh banyak apartemen milik pemerintah yang biaya sewanya murah banget gitu. Jadi mereka juga kasih tahu gimana caranya dapetin tempat tinggal di Perancis. Di sini nggak mungkin banget kamu jadi luntang-lantung gitu, karena kan di sini negara 4 musim. Kalau 4 musim terus kamu ketemu sama musim dingin tapi kamu nggak punya tempat tinggal, kan bahaya banget ya. Terus juga dikasih tahu tentang parental authority. Parental authority itu kayak hak dan kewajiban seorang tua terhadap anaknya gitu. Misalnya kita pindah ke Perancis bawa anak, kayak aku gini, pindah ke Perancis bawa anak, terus mereka memastikan bahwa anak-anak yang masuk ke Perancis itu diperbolehkan mengikuti aturan-aturan yang ada di Perancis. Salah satu contohnya itu kalau di sini kita nggak boleh memaksakan anak untuk menikah. Jadi kalau misalnya kamu memaksakan orang untuk menikah atau anak kamu untuk menikah, kamu akan dipenjara. Dan kalau misalnya anak itu punya izin tinggal di Perancis, terus anak itu dibawa pergi keluar Perancis untuk dinikahkan, terus balik lagi ke Perancis, pernikahan itu akan gagal. Di Perancis nggak ada hukumnya, tidak mengakui, secara hukum tidak diakui pernikahan itu gitu. Jadi parental authority itu banyak banget. Tadi juga kayak salah satu contohnya adalah bahwa di Perancis itu hak dan kewajiban kedua orang tua itu sama, karena di Perancis kan egalite ya, kesetaraan gitu. Jadi gender juga termasuk kesetaraan dalam berumah tangga. Jadi kalau misalnya menikah harus dipastikan, mau menikah nggak menikah, pokoknya kalau kamu punya anak, kamu harus memastikan bahwa kedua belah pihak, baik papa maupun mama, ayah, ibu, itu dua-duanya bertanggung jawab atas edukasi, waktu, dan ya pokoknya untuk raising kids itu harus benar-benar berdua. Nggak boleh ngurusin itu urusan ibu, cari nafkah urusan ayah, itu nggak seperti itu. Di sini semua sama, semua punya peran penting dalam menjadi orang tua gitu. Jadi hari ini sekian dulu. Banyak hal-hal baru yang aku pelajari di sini dan menyenangkan banget dapat kelas seperti ini gratis dari pemerintah, karena ini kita nggak bayar lagi. Jadi udah satu paket sama visa. Terus ini day 1 dan nanti akan ada day 2 dan day 3, hari kedua dan hari ketiga. Aku nggak tahu, mereka nggak kasih tahu nanti temanya apa aja. Tapi untuk hari ini sangat menyenangkan. Jadi sampai ketemu di vlog hari kedua dan hari ketiga. Makasih udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu semua. Bye.